Shalom Bapak Ibu Saudara. Salam. Kita bersyukur hari ini kita ada semua benar-benar Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini. Mari semua kita kasih undang kembali berdiri. Terima kasih Yesus.
kami bersyukur yang baik dalam segala. Terima kasih Tuhan, kesempatan kita indah, waktu yang indah pada malam hari ini. Kau ajaib bersama Tuhan. Kerinduan kami yang kami bawa Tuhan, biar kami mau Haleluya. Tuhan. Kami haus akan kebenaran firman Yesus. Sebagai Tuhan kami menyerahkan ibadah kami pada sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Dan Tuhan Engkau yang pimpin, Roh Kudus pimpin dan urapi setiap hati. Secara khusus juga mengurapi hamba-Mu yang melayani Tuhan Terima kasih. yang menyampaikan firman, yang memainkan musik dan juga pakai dengan kuasa-Mu. Terima Satukan hati kasih kami Tuhan Tuhan. untuk membesarkan nama Tuhan, sehingga apa yang kami naikkan kepadamu Tuhan Terima mempermuliakan kasih. nama-Mu. Terima kasih Tuhan, segala kuasa iblis, kuasa jahat kami hancurkan, Amin. katakan dalam nama Amin. Tuhan Dalam Yesus. nama Yesus. Kami mau bersuka cita bagi Engkau Tuhan, Ya. dan percaya Tuhan pimpin, Tuhan berkaya dan Tuhan berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan lanjutin ibadah kita. Ada sukacita saudara? Amin. Mari kita sama-sama baca. Mari kita sambut
Shalom. Puji Tuhan, di tahun yang baru ini ya, kita pertama kali lagi untuk kita beribadah di ibadah tengah minggu. Luar biasanya Tuhan ya. Selama ini Tuhan selalu melindungi kita sampai pada saat ini. Bukan karena kebetulan, oh memang saya nggak kenapa-napa gitu kan. Saya memang biasa-biasa aja bisa sampai saat ini gitu. Ya, tapi kita sungguh harus bersyukur. Pada saat ini kita boleh memasuki tahun yang baru kembali. Itu semua bukan karena kekuatan kita, tapi keadaan kita semua karena kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan yang begitu baik melindungi kita. Ya, kita ambil ayat pada saat malam hari ini di dalam Mazmur 139. Ya, saya ambil tema pada saat malam hari ini adalah dilingkupi oleh kasih Tuhan ya. 139 ayatnya yang kelima. Kita baca sama-sama. Mazmur 139 ayat yang kelima. 2, 3. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Ya, puji Tuhan. Firman Tuhan berkata dari belakang, ya, dan dari depan engkau mengurung aku. Dari belakang artinya masa lalu kita. Ya, Tuhan sudah begitu baik menyertai hidup kita. Ya, kemarin-kemarin, ya, tahun-tahun kemarin gitu. Ya, Tuhan selalu ada di belakang kita. Artinya di masa lalu kita pun ya Tuhan sudah ada menyertai kehidupan kita. Ya. Dari depan sudah pasti Tuhan akan jamin. Ya, hidup kita Tuhan jamin. Ke depannya engkau mengurung aku. Kayaknya kalau dikurung apa ya, seolah-olah seperti menyeramkan gitu ya. Tapi kalau mengurung dalam artian sinonimnya itu bisa memagari, melingkupi, melindungi ya. Mengurung dalam firman Tuhan adalah penjagaan. Bukan mengurung seperti hal duniawi. Mungkin orang jahat dikurung di penjara. Ya, itu menakutkan. Tapi firman Tuhan berkata mengurung artinya kita dipagari, dilindungi. Sesuatu yang penuh kenyamanan. Kita tetap boleh ada di dalam sukacita dan sejahtera Tuhan. Ya, dari belakang, depan, ya, kita dikurung, kita dipagari, kita dilindungi. Dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Sudah jelas ya, Tuhan menaruh tangannya di atas kepala kita. Artinya Tuhan memberkati setiap hidup kita. Ya. Masa lampau, masa depan, dan pada saat ini, pada saat sekarang ini, Tuhan memberkati kita. Menaruh tangannya di atas kepala kita. Itu sesuatu yang luar biasa. Kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Kita tidak bisa lari daripada Tuhan. Mungkin kalau kita suka mengalami sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan ya, Tuhan akan mengurung kita kembali dengan kasih-Nya, menarik kita kembali, melingkupi kita kembali. Asal kita mau dikurung sama Tuhan, dilindungi, dipagari. Ya, kalau rumah aja kan harus ada pagarnya. Untuk apa? Kenapa rumah harus dipagari? Untuk memberikan rasa aman. Coba pagar kita nggak ada, sepertinya ada rasa ketakutan ya kan? Takut ada orang jahat gitu kan, yang berbuat istilahnya mengundang untuk orang berbuat jahat. Nah, Tuhan memagari kita,
mengurung kita dengan kasih. Asal kita mau memberi hidup kita, memberi diri kita. Karena kita tidak bisa kemana-mana ya. Kita bisa baca lagi di dalam ayat yang ke-7 saya baca. 139 ayat 7. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Ya, kita tidak akan bisa lari kemana-mana. Pengharapan kita ya selalu ada di dalam Tuhan. Kalau orang yang sudah tidak punya pengharapan kepada Tuhan, artinya dia sudah tidak ada di dalam pagarnya Tuhan, perlindungannya Tuhan. Itu tidak akan kuat ya. Pasti di dalam hidupnya itu punya rasa kekhawatiran sehingga bisa menimbulkan keputusasaan. Yang Tuhan mau adalah kita tetap ada di dalam lingkupan Tuhan. Tuhan melingkupi kita dengan kasih-Nya yang luar biasa. Dengan catatan kita tetap menerima kebenaran firman Tuhan, tidak menolak, tidak melawan. Mungkin kalau kita dikoreksi oleh firman Tuhan, bukannya kita menjadi ngambek ya, malas datang lagi ke gereja, nggak mau dengar lagi firman gitu. Itu artinya membantah, tidak mau ada lagi di dalam lingkupannya Tuhan, tidak mau lagi dikurung oleh kebenaran firman Tuhan, mau bebas sebebas-bebasnya, mau berbuat dosa, mau tidak ada pengharapan, penuh rasa khawatir, yang ada frustrasi. Itu tidak akan mendewasakan setiap iman kita. Kita mau memberi hati kita ya, untuk Tuhan mau berbuat di dalam hidup kita. Kita boleh mengerti kehendak Tuhan. Banyak di dalam Alkitab ini tokoh-tokoh yang dilindungi, dilingkupi ya oleh Tuhan. Daniel, dia dimasukkan ke dalam gua, tapi Tuhan melindungi ya. Dia tidak diterkam. Sadrak, Mesak, dan Abednego dilempar, dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, yang apinya sangat luar biasa panasnya. Tapi mereka tidak terbakar karena apa? Dilingkupi oleh Tuhan. Di dalam hidup kita pun kita percaya Tuhan melingkupi kita, Tuhan menolong kita ya. Asal kita terus berseru kepada Tuhan. Kita terus berseru di dalam kesesakan kita. Jangan kita pakai pikiran kita sendiri. Kalau kita pakai pikiran kita sendiri, tidak akan kuat. Siapa sih kita yang penuh dengan kedagingan? Tapi biar kita tetap intim terus kepada Tuhan. Kita bangun hubungan terus kepada Tuhan. Jangan kita berpikir, oh Tuhan itu sebenarnya ada nggak sih, gitu kan? Masih ada keraguan. Kalau kita percaya dengan sungguh-sungguh, Tuhan ada. Betul, Tuhan itu ada. Ya, kita suka mendengar banyak kesaksian. Itu kan kesaksian tidak boleh bohong. Ya, harus yang sebenar-benarnya, dan itu memberkati kita semua. Kita bersyukur kita ada di dalam komunitasnya Tuhan. Ya, kalau ada yang bersaksi, kita saling menguatkan, mengingatkan. Kalau Tuhan itu luar biasa di dalam hidup kita, dan itu bukan hanya omongan semata. Hanya bisa kita omong, tapi sebenarnya tidak seperti itu. Itu adalah mendustai Roh Kudus ya. Jadi apapun yang kita saksikan benar-benar di hadapan Tuhan, ya memang sejujurnya seperti itu. Dan kita akan merasakan pertolongan Tuhan. Saya percaya di sini kita semua sudah menerima mujizat Tuhan. Ya, yang sakit disembuhkan, yang punya masalah diselesaikan, ataupun bukan yang diselesaikan tiada gitu ya, dihilangkan bukan, tapi kita bisa menghadapi, kita dikuatkan, bukan dengan pikiran kita. Dikala kita berdoa, kita bisa menjadi kuat. Percaya kepada Tuhan. Tuhan hanya menuntut kita untuk berseru, senantiasa berseru kepada Tuhan, sehingga Tuhan tetap terus melingkupi kita.
pujian kita bisa nyanyikan lingkup-lingkup ya, dengan sayapnya yang kuat luar biasa. Apakah kita hanya bisa bernyanyi di mulut saja, tapi kita tidak bisa merasakan di dalam hidup kita? Kalau kita sungguh-sungguh, pasti kita akan merasakan. Ya. Kalau kita mau, saya pribadi kalau mau menyaksikan itu kebaikan Tuhan itu banyak sekali. Minta saat itu pun Tuhan kasih. Ya. Seperti saya pernah saksikan, kaki saya sakit, jalan aja sakit. Tapi begitu saya dalam nama Yesus sembuh, saya bisa berjalan karena saya mau pelayanan. Saya bilang, bagaimana kaki saya kalau mau pelayanan saya kakinya diseret? Nah itu terjadi. Tuhan melihat hati. Ya, Tuhan melihat hati kita. Kita benar-benar sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Tuhan akan menolong. Ya, seperti rumah di pagar, itu kita akan merasa aman. Kita akan mempunyai sukacita, damai sejahtera meskipun masalah ada di depan kita. Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kita mencari jalan keluarnya, seperti ini ya gitu. Panggil dulu Tuhan, undang dulu Tuhan. Kita berdoa dulu. Keinginan apapun yang kita inginkan, cita-cita kita apapun, sertakan Tuhan terlebih dahulu. Karena kita kan kadang-kadang di dalam keputusan kita ada di persimpangan ya. Yang mana nih yang saya mesti pilih? Tapi kita berdoa, Tuhan beri hikmat. Mana jalan yang Tuhan mau? Tandanya apa? Kalau ini pilihan saya betul atau enggak, atau ini pilihan Tuhan gitu. Setelah kita berdoa akan ada damai. Itu damai yang sukacita luar biasa. Dan kita langsung otak ini yang mesti saya ambil. Ya, itu Tuhan berbicara melalui pikiran kita. Bukannya tiba-tiba ada suara Tuhan gitu, itu pun. Kalau memang kita bisa mendengar suara Tuhan, malah mungkin kita kabur ya. Ya, saya teringat yang minggu kemarin itu ada sesuatu di situ aja kita kadang-kadang takut gitu kan. Apalagi kalau ada suaranya gitu. Ya, kita pasti takut. Ya, manusiawi. Ya kan? Tapi kalau ada di dalam pikiran semua itu kita takut, kita khawatir apapun itu di pikiran kita. Kita mau mikirin atau enggak nih? Ya kan? Kita mau bikin rumit atau enggak gitu. Itu semua kita bisa lakukan dengan pertolongan Roh Kudus. Bagaimana kita bisa merasakannya? Kita berdoa. Jangan bengang-bengong. Ntar malah ada kuasa yang tidak benar yang masuk ke pikiran kita. Ya. Itulah masa lalu Tuhan itu ada. Di masa depan kita Tuhan itu ada. Mengurung kita dengan kasih. Di masa sekarang pun kita percaya Tuhan ada. Jadi jangan pernah meragukan kasihnya Tuhan di dalam hidup kita. Ya, kita tidak akan bisa kemana-mana. Kemana kamu dapat pergi? Nggak akan bisa. Karena kasih Tuhan yang sudah menangkap kita. Kalau kita mau ditangkap, kalau kita mau dikurung, artinya apa? Kalau kita mau mendengarkan, melakukan firman Tuhan, bangun terus hubungan. Ya. Seperti kalau lagi ada masalah, kayaknya nggak ada yang bisa nolongin saya. Tapi kalau mau berdoa sepertinya berat gitu ya, namanya juga lagi ada masalah, sedih atau apa gitu. Ya. Kalau bisa cuma bilang Tuhan tolong saya. Lebih bagus lagi kalau memuji nama Tuhan. Saya pernah saksikan beberapa waktu yang lalu mulai berdoa pagi gitu ya, runtuh lagi, tapi besok bangun lagi. Ya, namanya masih manusia, ada malesnya, ada ngantuk, ya ada capeknya. Tapi jangan dibiarin terus.
bangun lagi. Loh Tuhan tolong saya. Bisa lagi ambil saat teduh, nggak lama. Sebisanya kita, ya, yang penting kita fokus. 10 menit cukup. Kalau saya pribadi ya, penting saya fokus. Kita bisa merasakan udah 10 menit, 15 menit, enak gitu. Kita menyebut nama Tuhan, kita memuji nama Tuhan, itu yang bisa menguatkan kita. Masalah boleh ada, sakit penyakit boleh ada. Ya, apalagi kita yang udah umur ya, udah usuri gitu kan. Yang masih muda aja kadang-kadang ada istilahnya tuh, udah jongkok katanya. Gimana kita ya sudah tua ya. Tapi ya nggak apa-apa. Itu kan alami, proses alami. Ya, kalau kita nggak jaga pola makan kita, gitu kan, bisa aja kita masih muda pun mengalami rematik, ya kan, asam urat, bisa. Tapi kan itu memang sudah alami. Kita jangan fokusnya ke penyakit kita, malah tambah melemahkan. Ya sudah, gitu. Kalau memang wayangnya sakit, ya sakit lah gitu kan. Tapi kita tetap berdoa, tetap minum obat, berusaha gitu ya. Kasih Tuhan tahu. Kalau saya mau saksiin saya sakit, mas setiap hari saya juga sakit. Ada aja yang dirasa. Ini sekarang kaki saya cantengan. Ke toilet aja, aduh luar biasa. Nikmat sekali. Ya, hari ini saya produksi dari pagi sampai sore saya berdiri, itu udah nyut. Nikmatin aja udah. Saya minum obat. Tadi pagi saya ambil puasa, saya karena mau pelayanan. Tadi malam tuh saya udah mulai mau puasa. Saya begini, itu pilihan. Tuhan, saya mau minum obat. Ya, mau minum obat anti nyeri. Nanti kenambung nggak ya? Kan puasa kan? Gimana ya? Kalau nggak saya minum obat, besok saya nyut-nyutan nih gitu kan. Tapi saya percaya dalam nama Yesus, saya nggak minum obat. Puji Tuhan ya, kagak nyut-nyutan. Mulai nyut-nyutan itu jam 12 kurang 10 menit. Dalam hati saya udah aman, ntar lagi buka puasa. Ya kan? Begitu saya buka puasa, saya makan nasi, saya minum obat. Sekarang cuma kalau ke toilet bisa sakit, namanya tangan. Itu keputusan seperti itu. Ya, kadang-kadang kita apa ya? Jangan kita sombong gitu. Apalah minum aja gitu kan. Istilahnya yang penting kan besok gak sakit gitu. Tapi ada suara gua nggak percaya kuasa Tuhan nih. Kalau beneran lo dikasih sakit hatinya gitu. Karena kan memang oleh saya tuh kadang-kadang udah kronis gitu. Ya jadi itulah. Ya, masa sekarang Tuhan juga ada gitu. Masa lalu aja Tuhan udah tolong kita kok. Kenapa kita mesti khawatir? Kita bisa melewati masa lalu. Masa depan pasti dijamin oleh Tuhan. Asal kita tetap ada di dalam firman Tuhan. Kita tetap taat, kita tetap setia. Kita tidak keluar dari firman Tuhan. Ya, kita mempermuliakan nama Tuhan terus dalam hidup kita. Jangan, saya mah nggak bisa apa-apa gitu kan. Saya mah nggak bisa WL, saya mah nggak bisa apa-apa. Jadi ya udahlah, saya mah mau pelayanan. Berdoa aja itu pelayanan loh. Saling mendoakan itu udah pelayanan. Kesaksian pelayanan. Ya. Intinya apa? Setiap firman Tuhan dikasih tahu, diberitakan, diinfokan, itu udah pelayanan. Kenapa sih kita mesti ibadah kayak gini? Enak juga di rumah, tidur, istirahat. Kenapa kita mesti ibadah? Karena kita perlu mendengarkan firman Tuhan. Karena ini yang menjadi kekuatan kita. Ya, bukan sosokan gitu, bukan sosok rohani yang udah capek-capek mesti datang juga ibadah. Karena memang kita perlu. Ngapain mesti capek-capek datang doa malam? Doa di rumah juga bisa. Tapi kita ada kesatuan. Kita bersatu hati untuk kita menyembah Tuhan. Lain
sendiri dengan doa sama-sama itu lain kalau saya pribadi ya. Bukan gak ada kuasa, bukan kita berdoa sendiri pun ada kuasa. Tapi lebih lagi kita dipersatukan oleh Roh-Nya Tuhan. Kita mempermuliakan, menyembah Dia. Lebih lagi menguatkan setiap kita. Jangan dianggap enteng doa malam. Jangan dianggap enteng itu setiap ibadah. Karena apa? Karena kita perlu. Kalau kita nggak dengerin firman Tuhan terus ya, kan masalah jalan terus nih. Masalah di depan kita ada terus. Terus kita tidak istilahnya mengimbangi dengan kita dicas iman kita. Wah, yang bisa menang siapa? Masalah. Yang bisa menang iblis yang ada di pikiran kita. Karena ada celah. Mungkin kita udah lemah nih, kita udah sakit, kita udah ada masalah, gitu ya. Datang ke gereja dengan firman Tuhan, kuat lagi, ya kan? Jadi jangan lepas, doa juga di rumah, baca Alkitab, meskipun kadang bolong-bolong, ya. Dengar renungan Bapak Gembala itu juga kadang saya jujur suka bolong-bolong, gitu. Hari ini suka nggak denger, tapi besok saya rapel, mau berapa menit juga, ya, saya rapel. Karena apa? Itu yang kita butuhkan. Benar. Bukan karena kita berpikir, oh Bapak Gembala udah setiap pagi kasih renungan gitu kan, masa sih kita cuekin gitu. Itu juga iya, tapi lebih-lebih lagi firman Tuhan yang kita harus dengar. Ya. Ayub mengajarkan kita. Ayub begitu luar biasa mengalami penderitaan, tapi dia tetap tidak berbuat dosa, dia tetap kuat di dalam Tuhan. Itu teladan bagi kita. Bisa nggak kita seperti itu? Bisa. Kalau kita benar-benar mengandalkan Tuhan dan tidak ragu ya, tidak ragu kepada Tuhan. Saya tutup di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-8. Boleh satu orang bacain karena agak kesulitan. Mazmur 34 ayat yang ke-8. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Ya. Puji Tuhan, ya. Berbahagia loh orang yang berlindung kepada Tuhan, yang mau dilindungi, yang mau dipagari, yang mau dikurung, ya. Kurung dalam artian dilingkupi oleh kasih Tuhan, bukan yang di penjara secara duniawi. Ya, kalau orang di penjara dikurung itu karena dia berbuat dosa, tapi kita dikurung karena kita diberikan rasa aman, perlindungan, ya. Yang siapapun tidak akan bisa memberikan itu kepada kita. Meskipun mungkin suami, ya, istri bisa memberikan perlindungan, tapi hanya sementara. Tapi kalau kasih Tuhan dahulu, sekarang dan selamanya. Itu yang kita harus bisa merasakan. Dan kita pegang terus janji Tuhan. Ya, ialah kesimpulan daripada ayat Mazmur 139 ayat 5 ini. Artinya masa depan kita pun Tuhan sudah jamin. Masa lalu Tuhan sudah menyertai kita. Ya, pada saat sekarang ini Tuhan tetap ada di dalam hidup kita. Lingkupannya, kasihnya, perlindungannya memagari setiap kita sehingga kita tetap mempunyai pengharapan dan kekuatan. Ya, karena kita punya Allah yang hidup, ya, punya penolong yang sejati. Jangan pernah meragukan kasihnya, firman-Nya di dalam hidup kita, ya. Karena Tuhan sudah mati bagi kita. Hidup kekal aja Tuhan sudah jamin. Apalagi masa hidup kita di dunia sekarang, ya, kecil bagi Tuhan. Dosa kita yang luar biasa itu Tuhan hapus. Ya,
akan mendapatkan hidup kekal. Jadi masalah di dalam dunia ini tidak ada apa-apanya kalau kita mau dikurung, dilingkupi, dipagari, dilindungi oleh Tuhan. Ya, puji Tuhan. Kita akan ujian. Kita akan ujian lingkupiku. kasih untuk setiap kebenaran firman Allah yang kembali mengingatkan kami. Kalau pada masa yang lalu-lalu kami melihat pertolongan Tuhan, kami boleh melihat segala kebaikan Tuhan. Ketika kami sakit, Tuhan yang menyembuhkan. Ketika kami susah, Tuhan memberikan pertolongan dan penghiburan. Dan kami tahu Tuhan, di masa yang sekarang pun pertolongan demi pertolongan, penjagaan, perlindungan terus terjadi atas kehidupan kami. Kami menikmati setiap kebaikan Tuhan. Kami menikmati setiap anugerah yang Tuhan berikan. Bahkan kami yakin dan percaya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Di masa depan, di masa yang akan datang, kami tahu pertolongan, penjagaan, perlindungan Tuhan, rasa aman itu akan ada terus
terus dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan hidup ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami tidak dapat lari kepada siapapun. Kami tidak dapat lari kepada apapun dalam dunia ini. Tapi kami tahu ketika kami lari kepada Tuhan, ketika kami berharap dan bersandar kepada Tuhan, maka setiap pertolongan itu akan terjadi bagi kehidupan kami semuanya. Kami sungguh bersyukur untuk setiap kebenaran firman Allah yang kembali mengingatkan kami untuk kami terus boleh belajar ketika diperhadapkan dengan situasi yang sulit, dengan setiap tantangan kehidupan, dalam setiap masalah dan persoalan, kami lari kepada Tuhan, kami mencari pertolongan Tuhan. Lewat doa yang kami naikkan, lewat setiap kebenaran firman Allah yang kami dengar, biarlah kami menemukan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya malam hari ini Tuhan meneguhkan, Tuhan menolong kami. Dan kami yakin dan percaya sesuai dengan janji kebenaran firman Tuhan, itulah yang menjadi bagian dan milik kami. Terima kasih untuk setiap berkat Tuhan. Terima kasih untuk perlindungan, penjagaan, bahkan rasa aman itu terus ada dalam hidup kami. Memberkati hamba-Mu, memberkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan berikan persembahan yang bertugas. Kami mengucap syukur pada Bapa di mana Engkau Tuhan Yesus senantiasa masih menyertai kami sampai pada hari ini. Tuhan Yesus, tadi kami sudah mendengar daripada firman-Mu Tuhan, kiranya itu menjadi pelita dan terang di kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami akan memberikan persembahan, berkati tangan yang beri Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, amin. Besok ada doa malam jam 7, kemudian hari Sabtu ada doa puasa jam 11 sampai jam 12. Jam 5 sorenya ada ibadah pasutri, ya. Ibadah pasutri di awal tahun. Mari kita datang bersama-sama dan kita belajar kembali dari firman Tuhan supaya keluarga, rumah tangga kita diberkati oleh Tuhan, ya. Minggu ibadah seperti biasa jam 7 sekolah minggu, ibadah gereja anak, jam 8 pagi ibadah raya. Saya kira demikian beberapa pengumuman yang perlu saya sampaikan, dan mari bersama kita berdiri, kita akhiri ibadah di dalam doa.
Allah yang mengaruniakan segala kehidupan yang baik, yang juga telah memungkinkan kami bersekutu dan beribadah hari ini. Setiap ujian, setiap penyembahan, setiap firman Allah yang telah ditaburkan kepada kami membawa kami semakin dekat, semakin kami membangun relasi yang indah dengan Tuhan, sehingga kami semakin mengasihi Tuhan. Oleh karenanya, biarlah tangan belas kasihan Tuhan yang menopang dan memberkati kami, rumah tangga, keluarga, usaha pekerjaan Tuhan yang memberkati, termasuk kesulitan-kesulitan yang kami hadapi, kegagalan, masalah yang kami hadapi hari ini. Kami letakkan kepada Tuhan yang hidup, Tuhan yang ada di belakang, Tuhan ada yang di depan kami, Tuhan juga yang ada menopang kami. Tuhan itulah yang mengerjakan sesuatu kepada kami hari ini. Tidak ada perkara yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Itulah bunyi firman bagi kami. Saat ini sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, kiranya damai dan sejahtera Allah yang menguasai hati dan pikiran kami itu melekat kuat sampai kedatangan Kristus kedua kali. Mari saudaraku, angkat tanganmu, arahkanlah pandangan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan, penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai, memimpin, memberkati kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Kan tadi om lewat situ udah digembok, ya ampun.